Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 99 poin ke-14 dalam bab tentang akidah salaf, akidah ahlussunnah wal jamaah, yaitu tentang asy-syafa'atu. Ini masih ada kaitan dengan pembahasan kemarin tentang masalah surga dan neraka. Sudah kita sampaikan akidah ahlussunnah tentang surga neraka sudah ada sekarang, sudah diciptakan dan kekal selama-lamanya. Kemudian dibahas di sini tentang masalah syafaat berkaitan dengan masalah neraka secara khusus atau penghuni neraka. Penghuni neraka ada dua, yaitu yang kekal selama-lamanya tidak akan mungkin keluar, yaitu orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal selama-lamanya di dalam api neraka jahanam tersebut. Naudzubillahi min dzalik, mereka lah sejelek-jelek makhluk dalam surat Al-Bayyinah. Ada pula penghuni neraka yang kedua, yaitu yang tidak kekal, yaitu dari para pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman. Mereka ketika dimasukkan ke dalam api neraka tidak akan kekal, mereka akan dikeluarkan oleh Allah, di antaranya lewat syafaat Rasulullah SAW dan yang lainnya. Ini pembahasan kita. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, asy-syafa'ah fa'amal muwahhidun fa innahum yakhrujuna minha bisyafa'ati. Adapun orang-orang yang bertauhid, kalaupun mereka masuk neraka karena sebab dosa-dosa mereka, pasti mereka akan keluar darinya dengan syafaat. Ini kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Adapun orang-orang yang bertauhid, kalau seandainya mereka masuk neraka karena sebab dosa, maka mereka pasti akan keluar darinya, di antaranya dengan syafaat. Nah, Rasul SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati.
Rasul bersabda, syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Sekarang akan kita sampaikan per poin ataupun secara sedikit detail tentang masalah asy-syafa'ah. Yang pertama, secara bahasa ataupun secara istilah syar'i, syafaat itu artinya talabul khair lil ghair. Talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Talabul khairi lil ghair. Kebaikan di situ bisa mencakup untuk mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan, atau untuk mencegah kemadharatan, kerusakan. Itu istilah syar'i ataupun definisi syafaat menurut para ulama secara ringkas. Talabul khair lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain. Bedanya dengan tawasul. Kalau tawasul itu meminta tolong untuk apa? Diri sendiri. Seperti kita tawasul ketika berdoa kepada Allah. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah itu. Dengan tawasul dengan asmaul al-husna. Dulu ada kisah orang Arab Badui datang ke masjid ketika Rasul khutbah Jumat. Orang Arab Badui itu meminta kepada Rasul untuk mendoakan kampung halamannya, yang tentunya dia juga mendapatkan faedah dari situ. Untuk apa? Rasul berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan di tempatnya. Ini tawasul itu secara umum bedanya dengan syafaat. Kalau tawasul itu mencari perantara, mendekatkan diri kepada Allah untuk apa? Kebaikannya sendiri. Secara umum demikian. Tawasul kepada orang yang soleh yang masih hidup. Kalau orang sudah mati haram, syirik hukumnya. Tawasul kepada Allah dengan nama-namanya. Tawasul dengan al-amal as-saleh. Ya Allah, aku setiap misalnya hari bersedekah kepada fuqara wal masakin, maka sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Ini namanya tawasul dengan amal saleh yang dia lakukan untuk diri sendiri. Tapi kalau syafaat, talabul khair lil ghair, minta tolong kepada orang lain untuk yang lainnya. Ya. Seperti Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memohon kepada Allah untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari umat beliau. Itu namanya apa? Talabul khair, minta kebaikan untuk orang lain. Itu secara istilah atau definisi asy-syafa'ah secara ringkas, talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, syafaat dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW terbagi menjadi dua. Yang pertama, asy-syafa'atul mutsbatah, syafaat yang ditetapkan oleh Allah bagi ahli tauhid, untuk orang-orang yang bertauhid. Syafaat yang apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Rasul mengatakan, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian yang kedua, syafaat dalam Al-Quran dan juga as-sunnah. Yang kedua, as-syafaatul manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yang ditolak, yaitu syafaat untuk orang-orang kafir musyrikin. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, syafaat yang bisa memberikan syafaat.
Nanti akan dikecualikan pamannya Rasul Abu Thalib. Nanti akan ada pembahasannya lagi. Secara umum orang musyrikin kafirin tidak bisa meraih syafaat pada hari kiamat kelak. Poin yang ketiga, antum kasih nomor sendirilah ya. Ini untuk memudahkan saja. Pembahasan yang berikutnya yaitu bahwasanya syafaat semuanya milik Allah. Ini harus kita apa? Tegaskan. Syafaat itu semuanya milik Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat ke 44. Ya, tolong nanti dilihat di mushaf, mungkin ada kekeliruan nomor dan sebagainya. Cuma ini yang difirmankan oleh Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah, semua syafaat itu milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Maka haram meminta syafaat kepada selain Allah. Tidak boleh mengatakan, misalnya berdoa ketika sekarang di dunia, "Ya Rasulullah, berikan kami syafaat." Syirik kepada Allah. Karena yang punya syafaat itu siapa? Allah. Sebagaimana kesembuhan, sebagaimana rezeki, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, asy-syafa'atu lillahi jami'an. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Kemudian poin berikutnya, asy-syafa'ah yang musbata tadi, yang ditetapkan oleh Allah, itu harus terpenuhi dua syaratnya. Syarat syafaat yang ditetapkan oleh Allah ada dua. Ada sebagian mengatakan tiga, cuma secara umum ada dua. Yang pertama, izin dari Allah untuk yang memberikan syafaat. Izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat. Seperti dalam ayat kursi, "Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Karena syafaat semua milik Allah. Kan harus apa? Lewat izin dari Allah. Makanya mungkin pernah antum dengarkan syafaatul udzma. Rasul SAW ketika dimintai tolong oleh penduduk Mahsyar agar Allah segera memutuskan perkara mereka, Rasul datang dulu kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'." Angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, mohonlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Harus dengan seizin dari Allah. Makanya tadi syirik kalau kita langsung minta, "Ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu." Kalau minta syafaat Rasul, langsung minta kepada Allah, "Ya Allah, berikan kami syafaat Rasul pada hari kiamat." Ini baru apa? Yang benar. Karena syafaat milik Allah dan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat syafaat yang musbata tadi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya harus dengan seizin dari Allah. Kemudian yang kedua syaratnya ridho dari Allah bagi yang diberikan syafaat. Dan Allah tidak akan ridho kecuali kepada ahli tauhid, yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, yang tidak menyekutukan Allah terutama dalam ibadah. Dan kedua syarat ini Allah sebutkan langsung dalam surat An-Najm. An-Najm ayat 26. Allah mengatakan, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, melainkan bagi yang diizinkan oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua syarat yang langsung Allah sebutkan dalam surat An-Najm ayat 20 berapa tadi? 6. Nanti sekali lagi nomor-nomor ini lihat antum di mushaf.
Malaikat tidak bisa memberikan syafaat sama sekali kecuali dengan izin dari Allah dan dengan ridha dari Allah. Izin Allah untuk yang memberikan syafaat, ridha Allah bagi yang mendapatkan apa? Syafaat. Ada yang tadi kita sampaikan, ada yang mengatakan 3 syaratnya, yaitu ridha Allah bagi yang mau memberikan apa? Syafaat. Cuma intinya sama, izin Allah untuk yang memberikan syafaat dan ridha Allah bagi yang mau diberi apa? Syafaat. Dan sekali lagi Allah tidak ridha kecuali kepada ahli at-tauhid. Makanya di sini ditekankan fa'amal muwahhidun, yang berhak mendapatkan syafaat hanyalah orang-orang yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Jadi sekali lagi, syarat syafaat yang ditetapkan ada berapa? Apa saja? Izin Allah bagi yang memberi syafaat dan ridha Allah bagi yang mau diberikan syafaat. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada mungkin syubhat dari sebagian orang. Kenapa kok harus lewat syafaat misalnya tadi untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari api neraka? Kan bisa saja Allah langsung apa? Mengeluarkan mereka dari api neraka. Maka dijawab oleh para ulama, semua ada hikmahnya. Sebagaimana pembahasan masalah al-mizan, timbangan. Ahlul bid'ah, kelompok Mu'tazilah mengatakan tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur. Naudzubillah min dzalik. Pelecehan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan, ada hikmah di balik apa? Ditegakkannya timbangan pada hari kiamat, meskipun Allah Maha tahu. Tanpa timbangan tersebut Allah Maha tahu berapa banyak kebaikan dan kejelekan orang tersebut. Tapi semua ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Nah, sudah kita sampaikan berulang kali ini. Untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu mendapatkan misalnya siksa, dia melihat sendiri bagaimana perbuatan dosanya tersebut. Demikian pula para malaikat diperintahkan mencatat amalan hamba. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang diperbuat oleh hamba, namun sekali lagi semua ada hikmahnya. Di antaranya untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyiksa hamba di akhirat, Allah punya apa? Saksi-saksi dari kalangan para malaikat tersebut, menegakkan keadilan Allah. Allah tidak akan mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Demikian pula di sini Allah sanggup langsung mengeluarkan penghuni api neraka dari ahli tauhid dari neraka tersebut tanpa perantara apa? Syafaat Rasul ataupun malaikat. Namun di antara hikmahnya untuk kata para ulama menunjukkan keutamaan dan kedudukan orang yang memberi syafaat tersebut. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW tadi pada waktu as-syafaatul udzma, Allah memutuskan perkara hamba setelah terjadinya syafaatul udzma tersebut. Secara asal Allah ala kulli syai'in qadir, Allah langsung bisa saja, tapi sekali lagi ada hikmahnya di balik itu semuanya, yaitu apa? Menunjukkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, utitu khamsan lam yu'tahuna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya utitu syafa'ah, aku diberi syafaat, yaitu yang dimaksud syafaatul udzma. Ini menunjukkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin yang berikutnya macam-macam syafaat. Yang pertama syafaatul udzma tadi,
Ini di padang mahsyar untuk Allah memutuskan perkara hamba. Sudah kita sampaikan bagaimana manusia dalam keadaan gundah gulana di padang mahsyar. Matahari 1 mil jaraknya dengan kepala mereka, sebagai mereka tenggelam dengan keringat mereka. Ya. Maka mereka pun meminta kepada Nabi Adam untuk memohon agar segera Allah putuskan perkara mereka. Nabi Adam tidak sanggup. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup. Kemudian mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam kisah yang sudah kita sampaikan tadi. Itu asyafatul uzma, dikatakan al-uzma yang paling besar, karena semua anbiya tidak bisa bantu penduduk padang mahsyar, ya. Namun Nabi kita Muhammad SAW bisa. Dan uzma yang paling besar karena mencakup semua manusia yang ada di padang mahsyar tersebut, dari yang pertama sampai yang terakhir, ya. Ini dikatakan asyafatul uzma. Kemudian yang kedua, syafaat Rasul untuk pamannya, ya, yang kafir, yang musyrik, yaitu siapa? Abu Thalib. Rasul pernah ditanya apakah beliau, yaitu Rasul SAW, bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib dahulunya membela mati-matian Rasul SAW. Meskipun beliau masih musyrik, tapi beliau tahu Nabi Muhammad di atas kebenaran, ditolong, dibela dari apa? Intimidasinya orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya. Ini orang musyrik apa? Tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Ya. Maka kata Rasul, iya, dia sebetulnya di dalam kera api neraka, tapi dengan syafaat beliau dia ada di permukaan api neraka. Diringankan azabnya, tapi tidak sampai keluar dari api neraka. Ini pengecualian daripada kaidah tadi. Secara asal orang kafir tidak berhak mendapatkan apa? Syafaat. Tapi syafaat untuk Abu Thalib hanya untuk meringankan azabnya, tidak sampai mengeluarkannya dari api neraka. Karena kembali kepada kaidah Al-Quran dan Sunnah, orang kafir tidak mungkin keluar dari api neraka. Yuriduna an yakhruju minha. Mereka ingin keluar namun tidak akan mungkin bisa apa? Keluar darinya. Kita katakan ini pengecualian karena berdasarkan apa? Dalil. Itulah ahli sunnah. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sunnah menetapkan kita tetapkan, sunnah menafikan kita nafikan, sunnah mengharamkan kita haramkan, sunnah menghalalkan kita halalkan. Demikian seterusnya. Naduru ma sunnah itu darat. Yang ketiga, syafaat Rasul untuk membuka pintu surga. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga sebelum Rasulullah SAW. 3 syafaat ini khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, antum kasih keterangan poin yang pertama, kedua, ketiga ini syafaat khusus bagi Rasulullah SAW. Adapun yang keempat dan yang seterusnya ini umum bagi Rasul dan juga bagi para nabi yang lain dan juga untuk para malaikat. Karena sudah kita sampaikan tadi, yang memberikan syafaat dengan seizin dari Allah itu bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, para malaikat juga. Demikian pula para nabi-nabi selain Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan syafaatil malaikatu wan nabiyun wal mu'minun. Nanti pada hari kiamat yang memberikan syafaat itu para malaikat, para nabi dan orang-orang yang beriman. Ya, di antaranya orang yang mati asyhad. Yang keempat yaitu syafaat untuk menaikkan derajat penghuni surga. Syafaat untuk menaikkan derajat penghuni surga. Mereka sudah masuk surga, tapi surga itu derajatnya bertingkat-tingkat, ya, darajat. Kalau neraka darokat, semakin ke bawah semakin dahsyat adab di neraka. Kalau di surga darajat bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi surga
Firdaus. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus kelak. Ini syafaat yang keempat untuk meninggikan derajat penghuni surga. Yang kelima, syafaat untuk orang yang hampir masuk neraka atau yang sebetulnya berhak masuk neraka tapi langsung dimasukkan ke surga. Yang kelima ini syafaat untuk mereka yang hampir masuk neraka atau yang berhak masuk neraka tapi langsung dimasukkan ke dalam apa? Surga. Belum masuk neraka tapi apa? Hampir-hampir. Sebetulnya dia berhak masuk neraka tapi dengan syafaat entah Rasul Nabi kita SAW atau yang lainnya langsung dimasukkan ke dalam surga Allah. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam, syafaat ini yang pembahasan kita. Syafaat bagi para penghuni api neraka dari kalangan ahli tauhid untuk dikeluarkan dari api neraka. Hadis-hadis tentang ini kata para ulama mutawatir, banyak periwayatannya. Dan ini poin yang paling disebut dalam kitab akidah tentang apa? Syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar dari umat beliau untuk dikeluarkan dari api neraka. Kalau disebut masa syafaat dalam kitab-kitab akidah itu identik dengan pembahasan ini, dikeluarkannya para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW dari api neraka dengan syafaat beliau. Kenapa kok disebut pembahasan ini? Karena ada nanti sebenarnya pembahasan nanti kalau kita sampai ke langsung sekarang. Karena ada dua kelompok sesat yang mengingkari syafaat ini dan juga syafaat yang sebelumnya, poin ke-6 tadi, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengingkari adanya syafaat ini. Karena apa? Mereka sudah punya keyakinan sebelumnya pelaku dosa besar pasti kekal dalam api neraka. Dan inilah ciri khas ahli bid'ah, kelompok sesat. Mereka berkeyakinan dulu baru cari dalil. Kalau ada dalil yang sesuai ya atau kelihatannya sesuai lah, mereka apa? Ambil. Kalau nggak sesuai mereka apa? Tolak atau mereka takwilkan. Di antaranya hadis ini mereka tolak meskipun mutawatir sebetulnya. Ya. Makanya para ulama menulis pembahasan syafaat ini dalam kitab-kitab akidah untuk membantah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang mengingkari syafaat ini. Mereka juga berdalil. Di antaranya tadi surat Al-Mudaththir, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Paham syubhat mereka? Mereka pakai ayat pelaku dosa besar tidak berhak keluar dari api neraka, tidak berhak mendapatkan syafaat. Dalilnya surat Al-Mudaththir, "Fama tanfa'um syafa'atu syafi'in." Paham syubhatnya? Permasalahannya paham. Sekarang jawabannya apa? Tadi sudah ada jawabannya. Hah? Ingat enggak? Masa tidur semua tadi? Hah? Kita jelaskan tadi ayat itu untuk siapa? Hah? Orang-orang kafir. Tapi mereka apa? Gunakan untuk pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad yang masih muslimin. Artinya apa? Mereka gagal paham, salah tafsir. Paham? Nah itulah secara umum ahli bidah gagal paham dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ayat itu kata ulama tafsir untuk apa? Orang kafir. Orang kafir nggak berhak mendapatkan syafaat. Tapi Rasul memberikan syafaat kepada siapa? Umat beliau dari kaum muslimin yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar khususnya. Paham? Jadi sekali lagi, kelompok Khawarij Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat bagi para pelaku dosa besar. Karena apa? Bertentangan dengan keyakinan mereka.
Dan ini sekali lagi ciri khas ahli bid'ah, kelompok sesat. Mereka berkeyakinan dulu, mereka beramal dulu, berkata dulu, baru apa? Cari dalil. Kalau ahlu sunnah tidak, al ilmu qoblal qoli wal amal. Berilmu baru beramal, mau berapa? Berucap, berdakwah, berkeyakinan. Ini bedanya ahlu sunnah dengan al bidah. Ya. Sekali lagi, kalau ahlu sunnah belajar dulu dalil, baru berkata, beramal. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al ilmu qoblal qoli wal amal. Kalau mereka anda berkeyakinan dulu, berkata dulu, beramal dulu, baru korek-korek apa? Dalil. Paham? Nah, dan sebetulnya tidak ada dalilnya bagi kebid'ahan mereka tersebut. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, syafaat Rasul dan juga yang lainnya bagi orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya itu 50-50, separuh-separuh, sama-sama. Ya. Ini masuk neraka atau masuk surga? Ya, kebaikannya 50%, kejelekannya juga 50%. Nah, maka dengan syafaat tersebut mereka dimasukkan ke dalam surga. Paham? Ya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, yaitu syafaat Rasul bagi umat beliau untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Syafaat Rasul bagi umat beliau untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Azab. Nah, itu yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab Al-Aqidah tentang macam-macam as-syafa'ah. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang masalah pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah syafaat antara kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan ini yang berlebih-lebihan, sampai mereka menetapkan syafaat untuk selain orang-orang yang bertauhid, dan bahkan mereka jatuh ke dalam penyembahan kepada selain Allah dengan dalih syafaat. Ya. Sebagaimana kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang kafir musyrikin, mereka beribadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala mereka, kepada wali-wali yang telah mati, yang tidak bisa mendatangkan madarat ataupun yang mendatangkan manfaat bagi mereka. Tapi mereka mengatakan dalihnya, mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama dengan dalih mereka orang musyrikin ketika tawassul. Kami tidak menyembah orang-orang yang telah mati itu, mana buduhum. Namun mereka hanya perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Walladzina takhadu min duni auliya ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini dalihnya orang musyrikin jahiliyah. Kami enggak minta-minta kepada wali yang telah mati itu. Cuma mereka ini perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka pemberi syafaat kami di hari kiamat. Ini kelompok yang berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat sampai apa? Tadi menetapkan bukan pada tempatnya. Bahkan lebih dari itu, mereka minta-minta langsung syafaat kepada wali yang telah mati tersebut ketika di dunia. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya ekstrem kiri yang mengingkari adanya apa? Syafaat. Ahlussunnah pertengahan. Dan ini ciri khas Ahlussunnah dalam segala hal, terutama dalam masalah akidah. Pertengahan sesuai dengan dalil tentunya, karena Ahlussunnah ala siratil mustaqim. Yaitu Ahlussunnah mengatakan syafaat itu ada pada hari kiamat, cuma milik Allah dan diberikan kepada yang berhak mendapatkannya dengan seizin dari Allah
dan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, itu pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asy-syafa'ah. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini yang terakhir dalam masalah syafaat, kiat-kiat meraih syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Dan tentunya tidak mungkin berbuat syirik. Namanya istiqomah, terus konsisten di atas tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Rasul SAW pernah ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul ditanya, "Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat?" Maka Rasul menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Murni, ikhlas dari lubuk hati yang terdalam. Dari hadis itu kata para ulama, yang berhak mendapatkan syafaat yang betul-betul murni tauhidnya, tidak tercampuri oleh kesyirikan. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, namun betul-betul mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah, dan sekaligus tauhidnya murni dari kemunafikan. Ya, min kibali nafsihi, bukan sekedar mengucapkan dengan apa? Lisan, namun dikufuri, diingkari dengan hati. Naudzubillahi min dzalik. Orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasul yang betul-betul murni tauhidnya, tidak tercampuri oleh kesyirikan ataupun kemunafikan. Kiat yang kedua menggapai syafaat Rasul yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ya, di antaranya membaca zikir setelah al-adzan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasul SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa bathu maqama mahmulan wa atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah." Kata Rasul, barang siapa setelah azan mengucapkan doa tadi, maka halal atau berlaku baginya syafaatku. Ini sekali lagi salah satu kiat menggapai syafaat Rasul, ya, membaca doa setelah azan yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang berikutnya kata para ulama, memperbanyak salawat kepada Rasul SAW. Tentunya salawat yang diajarkan oleh Rasul, bukan salawat yang bid'ah plus syirik. Naudzubillahi min dzalik. Syafaat Rasul akan diperoleh bagi yang memperbanyak salawat kepada Rasul dengan salawat yang syar'iyah, bukan salawat yang bid'ah yang dikarang-karang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang sesat dan menyesatkan. Apalagi di situ ada banyak unsur syiriknya. Rasul SAW bersabda, "Aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum aliyya sholatan." Orang yang paling berhak dengan syafaatku pada hari kiamat yang memperbanyak salawat kepadaku. Ini sekali lagi dengan catatan salawat yang jauh dari bid'ah dan syirik. Poin berikutnya, memperbanyak salat-salat sunnah. Memperbanyak salat-salat sunnah. Rasul pernah bersabda ketika dimintai oleh seseorang apa kiat bisa menggapai syafaat Rasul dari kiamat, Rasul mengatakan, "Fa'inni bikathratis sujud." Bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud kata ulama yaitu sholawat
atau sholat sunnah. Kalau sholat wajib boleh nggak diperbanyak? Baik. Jadi ada berapa itu kiatnya? Ya, mungkin kita tutup dengan yang kelima, yaitu bersabar dalam menghadapi wabah di kota Madinah. Ini terkhusus bagi yang tinggal di kota Madinah. Dan ini sekaligus merupakan keutamaan kota Al-Madinah. Rasul SAW mengatakan, man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha fa inni lahu syafi'un lahu yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasul SAW. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah, karena aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Ini sekali lagi bagi yang apa? Meninggal yang wajar tentunya di kota Madinah, bukan langsung apa? Ya, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi keutamaan kota Al-Madinah. Rasul mengatakan juga dalam hadis yang lain tentang keutamaan kota Al-Madinah, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui tentang keutamaan-keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Nabi kita SAW kepada kita semuanya pada hari kiamat kelak. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Ya, kita langsung buka soal jawab. Apakah betul dikatakan Khawarij adalah mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar, sedangkan apabila mengkafirkan orang-orang liberal yang sering mengucapkan perkara kufur adalah bukan ciri Khawarij? Yang pertama, salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sangat hati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan person khususnya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Nah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la La ilaha illallah.
Ya, kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan pertama tadi, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling jauh dari kafir mengkafirkan serampangan atau secara sembarangan, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kaidah-kaidah khusus dalam masalah at-takfir, ya. Dan ini sekali lagi seperti yang kita sampaikan tadi, al ilmu qoblal qoli wal amal, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, ya. Kata para ulama sebagaimana Imam Al-Qurtubi berkata, babut takfir babun khatir, bab masalah kafir mengkafirkan terutama secara individu si B si C dari kaum muslimin yang jatuh ke dalam perbuatan dosa ataupun kekufuran. Bab kafir mengkafirkan ini bab yang sangat berbahaya. Aqdama ali katsirun minan nas fasaqatu, banyak orang yang lancang mengkafirkan tanpa hak, mereka pun jatuh ke dalam kesesatan, ke dalam dosa. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu, sedangkan para ulama itu sangat berhati-hati, maka mereka pun selamat. Sebagaimana Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berdebat dengan kelompok Jahmiyah, tokohnya kelompok Jahmiyah yang sepakat secara umum para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah, tapi person-personnya stop dulu, ya. Dan inilah kaidah para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih, tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung divonis apa? Kafir, ya. Ada syurutnya. Demikian pula kata para ulama, yang berhak menvonis kafir perorangan bukan sembarang orang, ya. Dan ini yang kita dapati dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah, para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang sudah kita share dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Demikian pula kalau kita pelajari kitab At-Tafsir bi Qauli Takfir karangan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, beliau juga mengisyaratkan yang berhak menvonis si A, si B, si C dan seterusnya dari person kaum muslimin yang jatuh ke dalam jurang kekafiran itu para ulama. Demikian pula dalam kitab Doa Bidul Takfir, kaidah-kaidah ketentuan mengkafirkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, alhamdulillah sudah pernah kita terjemahkan dengan yang lainnya juga. Beliau menyebutkan yang berhak menvonis perorangan kafir para ulama, bukan apa? Person-person dari para penuntut ilmu yang mungkin ya ilmunya begitulah, ya. Kalau mau lebih mantulnya ana sudah mungkin ada di HP ya, kita bacakan ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kalau Syekh Shalih bin Fauzan sudah kita share. Ini ada mungkin tambahan faedah lebih memantapkan kita. Nah, ini ada ketemu di akhir kitab Doa Bidul Takfir, di akhir kitab Doa Bidul Takfir atau At-Takfir wal Doa Bitu, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menyebutkan kesimpulan dari ucapan beliau tentang Doa Bidul Takfir. Yang terakhir kata beliau, bayan annan nadhar fi mas'alati takfir la yakunu illa lil ulama ar-rasikhin. Kata beliau, masalah vonis kafir terutama perorangan itu hanya untuk para ulama yang kokoh keilmuannya, al-qadirin ala istinbatil hukmi syar'i fi hadil mas'alah minan nusus. Kata beliau adalah ulama yang kokoh keilmuannya, yang mereka sanggup untuk mengambil kesimpulan hukum syariat tentang masalah ini dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa kaifiyati tanzili alal muayyani,
dan mereka lah yang bisa memvonis perorangan dari orang-orang tersebut, atau yang menerapkan hukum syariat kepada orang perorangannya. Wa kadzalikal ma'rifah bi usuli ahli sunnah fi masail takfir. Ini sebetulnya sudah sudah terang benar. Para masyayikh ulama Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, mereka telah menjelaskan tidak sembarang orang asal ketemu orang yang jatuh ke dalam kafir langsung vonis kafir dan sebagainya. Dan ini yang sudah kita sampaikan pada waktu bedah buku waktu lalu. Di antara wasiat emas salaf yaitu rujuk kepada ulama besar, ulama kibar. Di antaranya masalah at-takfir, vonis kafir perorangan terutama. Dan disampaikan di situ riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau ulama salaf tabi'in atau para tabi'in yang datang ke kota Mekah untuk minta fatwa kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang masalah kelompok Al-Qadariyah, sampai Abdullah bin Umar mengeluarkan vonis takfir kepada mereka. Ini sekali lagi jalan keselamatan rujuk kepada para ulama Ahlus Sunnah dalam masalah kafir mengkafirkan orang perorangannya. Nah, tapi ada yang aneh bin nyeleneh atau aneh bin ajaib. Ketika kita misalnya membantah kesesatan penyimpangan, tanpa kita vonis orangnya kafir ataupun ahli bidah misalnya, dikatakan kita keras. Tapi mereka boleh mengkafirkan orang. Mengkafirkan nggak keras. Itulah bijaksana injak sini. Nah, ini ada pertanyaan kurang lebihnya. Dulu pernah berbuat dosa besar namun sudah bertobat, apakah bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Secara kaidah Rasul atau para ulama mengatakan man taba taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat Allah terima tobatnya. Jadi sekali lagi man taba taballahu alaihi. Yang ketiga tadi bagaimana cara kita membantah syubhat dari orang ateis yang mengatakan kalau segala sesuatu itu ada penciptanya? Lantas siapa yang menciptakan Allah? Yang pertama kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di hadapan orang itu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena setan yang membisikkan seperti itu. Seperti dalam hadis ketika sahabat bertanya kepada Rasul tentang apa yang ada dalam unek-unek hati mereka. Kata Rasulullah SAW, itulah setan yang datang kepada salah seorang di antara kalian membisikkan siapa yang menciptakan ini dan itu. Ketika dijawab oleh hati, maka Allah yang menciptakannya. Kemudian setan datang lagi membisikkan siapa yang menciptakan Allah. Sampai di situ maka Rasul merintahkan untuk isti'adzah. Ini setan dari kalangan manusia, orang-orang ateis tersebut. Kemudian secara asal kata-kata kalau segala sesuatu itu ada penciptanya. Maksud dari kita sampaikan, maksud dari segala sesuatu itu ada penciptanya, yaitu segala sesuatu dari makhluk pasti ada penciptanya. Ini kata-katanya kita kalau mau permain kata, kita katakan yang dimaksud segala sesuatu ada penciptanya, yaitu segala sesuatu yang berupa makhluk pasti ada khaliqnya, penciptanya. Sekali lagi, Allah huwa al-awwal, dialah Allah yang maha pertama. Sudah selesai waktunya, habis ya. Mungkin yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.